Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Juandita Pratiwi dari kelas 1 MA13. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat. Pertama itu ada konsepnya. Konsepnya itu kita harus membantu katak ini untuk menyeberangi jalanan hingga sampai ke sungai yang warna biru ini. Untuk di backdrop, saya memakai dua backdrop. Yang pertama itu stars, yang kedua itu backdrop yang saya buat sendiri. Terus, kode yang saya gunakan untuk di backdrop ini simple saja, hanya when green flag dan switch backdrop to star. Yang dimana when green flag ini gunanya untuk menjalankan pemrograman. Sedangkan switch backdrop to stars dimana yang gunanya ini untuk merubah background dari sebelumnya menjadi background stars. Di sini ada 6 sprite yang saya gunakan. Sprite yang pertama itu ada sprite kodoknya. Sprite kodok ini saya memakai 3 kostum. Yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini yang saya buat sendiri. Dimana kostum ini sangat berbeda karena nantinya kostum ini dipakai saat si sprite tersebut terkena mobil-mobil yang ada di dalamnya. Kode yang saya pakai ialah when green flag, terus hide, ini gunanya untuk menyembunyikan si sprite-nya itu. Terus di sini ada when I receive a play game, yang dimana gunanya jika kita menerima pesan play game, maka blok di bawahnya akan berjalan. Di sini ada go to XY, gunanya untuk menentukan posisi si sprite berada di dalam stage sesuai dengan titik koordinat yang sudah ditentukan, yaitu minus 97 untuk X dan Y minus 149. Lalu di sini kita taruh block show, gunanya untuk memunculkan sprite tersebut. Di sini ada set life dan set score, gunanya untuk mengatur skor kita dan nyawa si games ini. Ini kita buat di dalam variabel, yaitu make a variable. Di sini saya mengatur nyawanya itu ada 5. Terus di bawahnya itu ada forever, di mana gunanya untuk menjalankan program secara terus-menerus. Di dalam forever terdapat if then else, yang dimana blok ini berfungsi jika blok di dalamnya benar. Tetapi jika blok di dalamnya salah, maka yang bekerja hanyalah salah satu, yaitu else. Di sini ada touching truck. Touching truck ini sebagai sensor, yang dimana ini gunanya untuk jika si sprite kodok ini menyentuh atau terkena sprite truck tersebut, maka dia akan switch custom, yaitu berganti custom menjadi hitam seperti ini. Dan dia akan keluar kata-kata ouch selama 0,5 detik. Terus juga dia akan berbunyi suara bing bong, yaitu suaranya seperti ini. Lalu di bawahnya itu ada change life, yang dimana nyawanya itu akan berkurang 1. Dan di bawahnya lagi ada wait 0,5 detik. Jadi kita akan menunggu selama 0,5 detik agar si sprite itu berganti lagi ke kostum awal. Ini kostum awalnya. Terus untuk go to X pick random ini gunanya jika sprite menyentuh blok touching atau jika si sprite menyentuh touching yang sesuai dengan ininya, maka dia akan kembali ke posisi awal secara random, yang dimana minus 202 to 202 dan Y-nya itu minus 135. Next, yang di bawahnya pun sama, hanya saja yang berbeda dengan di touching-nya. Yang pertama itu touching truck, yang kedua itu convertible to, yang dimana ini convertible to mobil yang warna biru. Terus di sini pun sama,
blok-bloknya seperti yang di atas, hanya saja ini diduplikat. Yang membedakan hanyalah si touchingnya ini. Lalu di bawahnya juga ada food truck. Next, kita ada if then. If then ini hampir sama gunanya seperti if then else. Tetapi blok ini berfungsi untuk menjalankan program jika blok di dalamnya benar. Jadi jika blok di dalamnya salah, ini tidak akan berjalan. Untuk key up row preset itu gunanya untuk mengatur pergerakan menggunakan tombol up atau tombol tanda panah ke atas. Terus change Y by 35 itu gunanya untuk merubah posisi sprite berdasarkan koordinat Y. Switch custom dia akan berubah menjadi custom yang B ini. Ini ya seperti kodok mau loncat gitu ya. Terus ditunggu selama 0,3 detik lalu dia akan berubah lagi menjadi custom A. Sama dengan hal yang di atas, ini hanya dibedakan ini untuk ke bawah. Dia jadi jika kita menyentuh tombol panah ke bawah, dia akan bergerak. Y-nya itu minus 35. Terus di sini dia itu berubahnya customnya itu A menjadi A. Kalau yang di atas B menjadi A. Jadi dia hanya berubah satu custom saja, yaitu tetap A. Untuk right arrow, dia ke kanan. Sama dengan hal yang di atas, yang di up arrow, cuma dia di sini membedakannya hanya switch customnya. Dia tetap A menjadi A. Untuk left arrow pun sama, hanya saja dia beda di change X-nya. Kalau down arrow dengan left arrow itu, saya memakainya di sini change-nya itu minus 35. Kalau down arrow itu change Y by minus 35, sedangkan left arrow dan right arrow itu memakai change X. Di sini juga sama, dia customnya A ke A. Next, di sini ada if then lagi. Dan di sini itu ada operator. Saya memakai operator yang ini. Di sini saya taruh live sama dengan 0. Jadi, artinya itu jika nyawa kita yang di sini sudah 0, maka akan muncul broadcast game over. Lalu dia akan mengeluarkan suara crazy launch. Berbeda dengan halnya di ini skor. Jika skor kita mencapai 25, maka keluarlah broadcast you win. Dan play-nya pun win. Terus, untuk ini juga sama. Di sini touching color, yang dimana jika kita menyentuh warna biru ini, maka skornya itu akan bertambah 5. Dan posisi sprite-nya ini ada di koordinat Y, yaitu 10. Dan dia akan muncul kata Y selama 2 detik. Lalu akan keluar suara koin. Dan dia akan balik ke tempat awal semula secara random, lalu tunggu 0,5 detik. Next, di sini ada sprite truck. Sama, di sini saya juga menggunakan when green flag, hide, wait I receive play game, show. Lalu di sini ada go to X minus 246 dan Y minus 2. Di sini saya memakai forever. Dan untuk glide 3 second to X 245 Y3 itu gunanya untuk memberi gerakan pada sprite secara meluncur dengan secara acak dan koordinat yang sudah ditentukan. Jadi, maksud dari blok ini itu, jika kita menjalankan ini, maka dia akan berjalan dari ujung sini sampai ujung sini. Begitu seterusnya. Jadi dia akan hilang muncul gitu.
Sama, di sini juga saya memakai blok itu, hanya saja yang membedakan itu angkanya. Di sini 222 dan minus 64. 2,5 detik, minus 272, minus 57. Begitupun ini, sama, hanya saja membedakan angka. Lalu ini sprite untuk pembukaan, yaitu yang apa? Button play. Di sini saya hanya memakai glide 1 second 7, glide 1 second x7 y36. Dan yang di bawahnya ini 26. Jadi ini fungsinya itu untuk membuat si play buttonnya itu bergerak secara ke atas dan ke bawah gitu. Terus ini juga sama gunanya untuk, jadi jika kita klik si play buttonnya ini, terus kita akan mengirim broadcast play game ke sprite yang sebelumnya. Lalu dia akan hilang dan akan berganti ke backdrop yang ini. Untuk sprite win sama, saya hanya memakai ini saja. Nah, yang membedakan di sini hanyalah dia akan switch custom to game over. Jadi jika si kodoknya ini nyawanya habis, maka yang keluar adalah kata-kata game over. Terus jika untuk ini I receive you win, jika skor kita sudah mencapai angka 25, maka dia akan muncul kata you win. Stop all itu untuk memberhentikan gamenya. Ini saya kasih contoh ya. Nah, ini kita klik play button play-nya. Lalu kita jalankan si kodoknya ini. Kita bantu dia agar mencapai ke atas. Nah, dia akan berkurang menjadi minus 4 ya. Saya percepat. Tuh, sedangkan skornya dia akan terus bertambah sebanyak 5 scores. Jadi jika si kodok ini menyentuh warna biru itu, dia akan bertambah 5. Nah, dia berkurang. Sama ya, seperti itu. Tuh. Nah, dia akan keluar kata game over jika kalah. Jika kita menang, dia akan keluar kata-kata you win. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.